Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, pada tahun 2027, nilai manfaat itu akan tergerus habis sehingga jamaah haji akan membayar full biaya haji yang dibebankan. Jadi teman-teman selama ini keberangkatan ibadah haji itu tidak didasarkan pada biaya sendiri ya. Ada yang namanya nilai manfaat yang diberikan oleh BPKH. Apa itu nilai manfaat? Nilai manfaat adalah uang hasil dari pengembangan setelah uang setoran awal kita yang 25 juta itu diinvestasikan ke berbagai instrumen oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, keluarlah namanya keuntungan atau manfaat. Misalkan setahun bisa menghasilkan berapa persen. Dan uang itu dikembalikan ke BPKH dan dikelola. Sebagian besar digunakan untuk mensubsidi jamaah haji yang akan berangkat pada tahun yang bersangkutan. Nah, selama ini subsidinya sangat besar ya teman-teman. Pada tahun 2024 kemarin tuh dari nilai ibadah haji 93 atau 95 juta itu subsidi 40% dari nilai manfaat. Jadi 60% dibayar oleh jamaah haji. Ini proporsi ini kalau tidak diubah pada tahun berikutnya, misalkan tahun 2005, 2006, 2007 masih menggunakan proporsi 60% jamaah dan 40% dari nilai manfaat subsidi, maka nilai manfaat itu akan habis teman-teman. Sehingga pada tahun 2027 atau 2028 itu jamaah haji harus membayar sendiri biaya haji secara full. Jadi misalkan dari estimasi yang saya buat tahun 2025 itu biaya haji sekitar 97 juta. Pada tahun 2026 102 juta, 2027 107 juta. Pada tahun 2027 ini jamaah haji harus membayar full 107 juta dikurangi setoran awal 25 juta plus nilai manfaat atau nilai yang kelebihan yang dari investasi itu. Nah, tetapi kalau ngelihat porsi ini, misalkan nilai manfaatnya keluar angka 2 juta atau 3 juta, tetap aja jamaah haji 107 dikurangi 27 juta masih kekurangan 80 juta. Besar sekali teman-teman kekurangannya nanti. Kalau skema nilai manfaat ini masih berlaku menggunakan 60% biaya sendiri, 40% dari nilai manfaat atau subsidi. Sehingga memang harus dikurangi nilai manfaat itu supaya jamaah haji yang akan berangkat belakang itu mendapat manfaat. Selama ini manfaat besar sekali digunakan untuk mensubsidi haji karena nilai yang dikembalikan kepada kita, misalkan sebagai contoh dari setoran yang saya kirim di rekening Kementerian Agama itu, nilai manfaatnya setahun tuh paling cuma 200-300 ribu teman-teman, atau 1% dari uang setoran awal kita. Misalkan uang setoran awal kita tuh 25 juta, nilai manfaat itu paling 250 ribu teman-teman, atau 1%. Satu tahun itu kan kecil sekali. Kalau uang itu dimasukkan ke suku kan 8% per bulan, yang 7% kemana teman-teman? Nah, inilah kenapa pengelolaan ini BPH itu merugikan jamaah waiting list. Karena mereka mendapat nilai manfaat yang sangat kecil, sementara yang gede adalah orang yang diberangkatkan haji. Sementara kita kalau nilai seperti ini, maka 2020 tahun lagi kita misalkan harus bayar sendiri 200 juta teman-teman untuk berangkat haji ini. Ini harus dicatat oleh kita.